Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Surtiasari, NIM 2020333273. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita sifat imajinatif, cerita rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Ciri-cirinya, fiksi membuat hal-hal yang bersifat imajinatif. 2. Isinya membuat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, tidak mempunyai sistematika buku dalam penulisannya. Seperti contoh, roman, cerpen, drama, puisi, dongeng, dan novel. Yang kedua, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif, berdasarkan fakta dan kenyataannya. Ciri-ciri buku non-fiksi: 1. Penulisannya menggunakan bahasa formal. 2. Metode penulisannya bersifat denotatif. 3. Mengandung fakta atau bersifat faktual. Contoh-contoh buku non-fiksi yaitu 1. Jurnal, laporan ilmiah atau makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan biografi. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang fiksi dan non-fiksi dari buku LKS kelas 1 tema 3 yang berjudul Kegiatanku. Dalam teks di atas menunjukkan bahwa cerita tersebut merupakan cerita fiksi karena dalam cerita tersebut tidak nyata, berdasarkan imajinasi, bahasanya konotatif. Di dalam cerita tersebut mengandung sifat fiksi eksistensiali atau berdasarkan tema. Tema di sini adalah tentang kehidupan sehari-hari. Akan menceritakan teksnya. Nisa selalu bangun pagi. Tidak lupa dia berdoa tanda syukur. Nisa segera merapikan tempat tidurnya. Kemudian ia mandi dan sarapan pagi. Setelah sarapan, Nisa pergi ke sekolah, berpamitan kepada orang tua. Nisa selalu datang ke sekolah tepat waktu. Di sekolah, Nisa selalu rajin belajar. Ibu guru mengajari membaca. Dalam teks yang kedua, yaitu non-fiksi, karena menceritakan Pancasila yang bersifat nyata, fakta, dan metode penulisannya denotatif. Saya akan membacakan teksnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Di sini juga terdapat 5 sila. 5 sila tersebut termasuk non-fiksi karena dalam cerita tersebut bersifat nyata, fakta, dan metode penulisannya denotatif. Kemudian cerita yang ketiga yaitu tentang pulang sekolah. Nah, cerita ini termasuk dalam cerita fiksi karena termasuk dongeng. Dalam cerita tersebut juga tidak nyata, berdasarkan imajinasi dan bahasanya konotatif. Di dalam cerita tersebut mengandung tema tentang keseharian. Jadi di sini bersifat fiksi eksistensiali yang berarti berdasarkan tema. Saya akan membacakan teksnya. Pulang sekolah. Sepulang sekolah, Tigor melepas seragamnya. Kemudian Tigor segera makan siang. Sebelum makan, ia mencuci tangan dan berdoa. Setelah makan siang dan istirahat, Tigor mengulang pelajaran sekolah. Ia juga mengerjakan pekerjaan rumah dari guru. Tigor adalah anak yang rajin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata,
Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.